Di video sebelumnya, kita telah diperlihatkan dengan Naruto yang sedang melakukan pergelutan dengan Kimimaro, di mana meskipun tanpa masuk ke mode perubahan, Kimimaro berhasil mengalahkan para kloningan milik Naruto. Kali ini, kita akan kembali melanjutkannya. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subrek ya gengs, serta siapkan secangkir kopi dan segelas air putih, lalu pasien disembur. Kayak Mbah Dukun. Oke, intro. Kita akan diperlihatkan Sasuke yang sudah keluar dari peti mati. Namun Sasuke terlihat tak mau ikut kembali dengan Naruto. Ia malahan pergi menuju ke tempat Orochimaru. Dan saat Kimimaro akan menghabisi Naruto, tiba-tiba Rock Lee datang dan langsung menendangnya. Rock Lee kemudian menyuruh Naruto untuk mengejar Sasuke karena dia yang akan menghadapi Kimimaro. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Tsunade sedang berbincang dengan Guru Gai, di mana ternyata saat pergi mengejar teman-temannya, Rock Lee bukannya membawa obat yang diberikan oleh Tsunade. Dirinya malahan membawa minuman terlarang yang bisa membuatnya menjadi oleng-olengan kayak Mbah Dukun kalau lagi anfal. Hal tersebut pun langsung membuat Guru Gai gemetar karena ia pernah mengalami pengalaman buruk saat Lee mengonsumsi minuman terlarang itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan Kimimaro yang sudah mulai serius saat bertarung dengan Lee. Dan saat Kimimaro akan segera menghabisi Lee, ia pun meminta Kimimaro untuk memberikannya kesempatan meminum obatnya. Usai meminum obat yang ia salah bawa, Lee pun langsung oleng-olengan, dan jurus Dewa Mabuk pun digunakan oleh Lee. Benar saja, saat Lee melancarkan serangannya, ia menjadi sangat lihai. Hal tersebut dirasakan oleh Kimimaro, di mana efek dari kemampuan Lee meningkat drastis usai mengonsumsi minuman khusus untuk para orang tua itu. Kimimaro yang melihat Lee sedang tertidur langsung bergegas untuk menghabisinya. Namun ternyata ia hanya diprank dan malahan harus menerima serangan dari Lee. Lee kemudian kembali tertidur. Dan saat Kimimaro akan segera menyelesaikan pertarungan tersebut, Lee yang oleng berat ternyata mampu untuk menghindari seluruh serangannya. Bahkan Lee berhasil kembali melancarkan serangannya yang membuat Kimimaro terlempar. Pertarungan antara keduanya pun berlanjut, di mana jurus Dewa Mabuk dari Lee berhasil membuat Kimimaro yang belum masuk ke mode perubahan terlihat sangat terpojok. Kimimaro mulai serius dengan masuk ke perubahan tingkat 1. Hal tersebut ternyata berhasil membuat Lee terluka. Rock Lee kemudian tersadar, dan saat ia kembali melancarkan serangannya, dirinya malah kembali terluka dengan tarian milik Kimimaro. Lee kemudian menggunakan Urarenge miliknya, namun sayangnya serangannya berhasil ditangkis oleh Kimimaro dengan sangat mudah. Dan saat Kimimaro akan segera mengakhiri pertandingan tersebut, tiba-tiba Gaara Shinobi dari negara pasir berhasil menghentikan serangan pamungkas milik Kimimaro. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan kondisi Kiba yang kini keberadaannya sudah diketahui oleh Sakon dan saudara kembarnya. Hal tersebut membuat Kiba melanjutkan pelariannya, namun tempat persembunyiannya berhasil terdeteksi. Sakon yang sadar bahwa Kiba tak bisa mengenali baunya sendiri, ternyata dengan menggunakan jaket milik Kiba, ia berhasil mengelabuinya. Kiba kemudian dikejutkan oleh Sakon yang kini sudah berada di depan matanya dan akan segera menghabisinya. Untungnya ia berhasil diselamatkan oleh Kankuro. Begitu juga dengan Shikamaru yang terlihat sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan pengecerotan dengan Tayuya yang sudah masuk ke mode perubahan terakhir. Shikamaru bahkan hanya berharap dirinya akan mengalami nasib baik, sama halnya dengan ia diselamatkan oleh Guru Asuma. Saat ia lengah dan akan segera dihabisi oleh Tayuya, tiba-tiba Temari langsung menyelamatkannya dengan kipasan tornado, di mana untuk pertarungan antara Lee melawan Kimimaro langsung diambil alih oleh Gaara. Sedangkan di tempat lain, kita akan diperlihatkan dengan pertarungan antara Kankuro melawan Sakon, di mana terlihat kemampuan bertarung milik Kankuro sudah meningkat drastis dibandingkan dengan kemampuannya saat ujian Chunin. Dalam pertarungan tersebut, terlihat Kankuro mampu membuat Sakon dan saudara kembarnya terpojok. Bahkan Sakon dan saudara kembarnya pun berhasil dihabisi dengan menggunakan jurus perkawinan silang antara dua boneka miliknya. Melihat hal tersebut, Kiba menjadi sangat takjub dengan kemampuan Kankuro saat ini.
Sementara itu di tempat Shikamaru, Temari mengambil alih pertarungan melawan Tayuya. Ternyata kemampuan milik Temari adalah lawan alami dari teknik genjutsu milik Tayuya. Temari juga kemampuannya meningkat sangat drastis. Bahkan ia langsung menyelesaikan pertarungannya dengan Tayuya yang sedang bersembunyi menggunakan teknik pisau kucing terbang. Kemampuan Temari itu pun langsung membuat Shikamaru sangat takjub. Bahkan ia mengatakan bila Temari lebih menakutkan daripada ibunya. Di tempat lain, kita akan disajikan dengan pertarungan antara Gaara versus Kimimaro. Serangan yang dilancarkan oleh Kimimaro terlihat dengan mudahnya diblok oleh Gaara. Bahkan, Gaara berhasil mengelabui Kimimaro yang beranggapan bila pasir milik Gaara sangat terbatas karena hanya satu guci yang selalu ia gendong kemana-mana. Gaara kemudian melancarkan teknik peremuk tubuh lawan dengan menggunakan pasir miliknya. Namun sayangnya, serangan Gaara tersebut tak cukup untuk meremukan tulang-tulang dari keturunan terakhir klan Kaguya itu. Ia pun kembali bangkit dan sudah masuk ke mode perubahannya yang kedua. Gaara juga terlihat tak mengendorkan serangannya. Ia bahkan membuat ombak pasir yang menyeret Kimimaro yang membuat arena pertarungan mereka berubah menjadi lautan pasir. Kemampuan tersebut langsung membuat Lee sangat terkesima dengan Gaara. Tapi ternyata serangan tersebut juga belum cukup untuk menghabisi murid kesayangan Orochimaru itu. Untuk kedua kalinya, Kimimaro bangkit lagi. Namun saat ini sudah dengan perubahan terakhir miliknya. Ia pun langsung menuju ke Gaara dan Lee untuk melancarkan serangannya. Dan benar saja, serangan seruduk miliknya berhasil membuat Gaara terlempar. Bahkan Kimimaro juga berhasil menghajar Lee dan membuatnya terlempar. Kimimaro yang sudah bertarung dengan sangat serius kemudian berencana untuk mengalahkan Gaara terlebih dahulu. Bahkan pada perubahan terakhirnya, Kimimaro bisa mengubah tangannya menjadi mata war. Tapi tiba-tiba penyakit TBC-nya kumat, sedangkan Gaara mulai mengeluarkan jurus-jurus pertahanan terkuat miliknya. Sayangnya serangan mata war milik Kimimaro tak mampu menembus pertahanan mutlak milik Gaara yang sudah menggunakan pasir emas. Gaara pun langsung melancarkan serangannya dengan membuat sumur pasir untuk kembali menguburkan Kimimaro. Tapi ternyata jurus yang sangat menguras cakra milik Gaara tak cukup juga untuk menghabisi Kimimaro. Ia bahkan mengeluarkan jurus rahasia milik klan Kaguya, yakni teknik taman tulang-tulangan. Untungnya Gaara dan Lee berhasil selamat dengan cara terbang menggunakan pasir. Tapi tiba-tiba dari tulang yang berada di belakang Gaara, Kimimaro muncul dan berniat untuk menghabisinya dengan menggunakan serangan tangan mata bor miliknya. Untung saja saat serangan tinggal berjarak 1 inci dari Gaara, Kimimaro metong karena ternyata penyakit TBC yang ia derita sudah sangat parah. Kita kemudian diperlihatkan percakapan Gaara dan Lee. Gaara merasa bila kemenangannya kali ini didukung oleh faktor beruntung. Di tempat lain, Naruto terus melakukan pengejaran kepada Sasuke, di mana ia masuk ke dalam sebuah goa. Ia bahkan sesekali teringat dengan kebersamaannya dengan Sasuke. Dan akhirnya Naruto berhasil mengejar Sasuke. Tempat tersebut adalah tempat di mana pendahulu mereka saling bertarung, yakni Lembah Kematian. Untuk kalian yang merasa penasaran dengan kelanjutan ceritanya, Mimin akan membuatnya di video selanjutnya. Oke, Mimin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye-bye.